Yo, balik lagi sama gue si Muka Ijo. Mau tau review tentang car audio di Amo Plus, pantengin. Lu akan ketemu gue terus, Gray. Mobil Livina di tengah-tengah kebun lagi ya, uset. Mau denger suara natural ya. Ini natural, alam banget. Tapi gimana sih kalau di mobilnya suaranya natural dengan alamnya natural? Boleh ikut lagi terus guys perjalanan gue pengen kulik abis-abisan tuh mobil. Yuk ikutin gue Joy. Nah. Halo bra, ketemu lagi sama gua. Nah sekarang gua mau tahu mobil Livina ini kayak gimana sih sistemnya. Kata-katanya ngambil konsepnya sound quality gitu kan. Orang kan demen suara yang natural. Nih gua udah kasih tempat alamnya senatural mungkin lah nih kan. Kalau mau tahu lebih dalam apa seperti apa, kita kulik lagi atu-atu nih. Kayak apaan sih nih mobil? Suara dari mana nih suaranya ya? Itu bunyi begini sih. Mana vokalnya penyanyi di tengah nih? Kayaknya sih. Wah ini ada apa lagi tuh? Penasaran nih. Kayak gimana ya? Kayaknya asik nih kita ajak ngobrol nih. Yang punya mobil. Kayak gimana sih ranahnya sistem ini? Kayaknya simple ya kelihatannya. Cuman two-way. Tapi bisa panggungnya lebar, tingginya oke, deepnya menurut gue ya oke juga sih. Nah mau lebih detail lagi, bentar guys, gue panggil yang punya ya kan, biar tahu. Kalau gue tak soto ya kan, orang gue yang baru dateng ya, see you. Nah sekarang kita ketemu nih sama owner mobilnya nih, sama Ko Tenten. Halo Ko Tenten. Halo, gimana nih Muka Ijo nih, apa kabar? Baik-baik saja, alhamdulillah Ko, makasih. Okay. Waktunya hari ini pengen bahas desain Livina miliknya nih, mau seperti apa konsepnya, kayak gimana. Tadi baru lihat-lihat sekilas, kayaknya sih simple, tapi suaranya pas gue denger, menurut gue ya oke sih gitu, berarti balance, bass attack-nya oke, high-nya juga detail, limitnya juga asik lah gitu. Tapi saya mau tanya lebih dalam lagi lah kok, enaknya sih seperti apa detail sistem ini. Kayaknya enak nih kita mari duduk ngobrol ya. Oke, siap. Ya kita kasih dulu ya. Oke. Ya kok lanjut lagi nih, tadi kita ngomongin dengan sistem mobil Nissan Livina ini. Sebenarnya awal konsepnya ini apa sih yang diusung sih kok sebenarnya? Gini, ini konsepnya itu konsep simple. Jadi cuma two-way plus sub, cuma satu MDSP. Maksudnya MDSP, DSP yang udah built-in power. Jadi nggak pakai external power lagi. Jadi ada 6 channel. Per channelnya itu 90 watt. Jadi channel 1-2 untuk tweeter, channel 3-4 buat mid bass, dan channel 5-6 di bridge untuk subwoofer. Jadi simple sekali. Sistemnya simple ya, jadi kayak di SPM ya, cuman two-way daily. Tapi kalau saya pengen lebih ngulik dalam lagi nih gitu kan, walaupun kelihatannya tampilannya sistemnya sederhana, simple, tapi suaranya sih ya tidak sederhana tanda kutip gitu loh. Misalnya ya dari two-way-nya sendiri nih kok tadi saya lihat ya kan, dengan speaker yang pakai two-way itu placement treatmentnya pertama gimana sih kok untuk bisa menunjang hal itu enak gitu. Jadi ini mobil sebenarnya kan mobil demo aku ya sebenarnya ya. Aku dari 2013 awal udah bangun dari brand-brand yang terkenal gitu ya. Sampai sekarang aku pegang Nanotech, jadi aku ganti semuanya dengan Nanotech. Jadi mobil sih sebenarnya udah jadi gitu ya. Cuman ya speakernya kita ganti, power amplifiernya sama DSP-nya juga kita ganti yang pakai DSP yang simple. Ternyata surprisingly soundnya oke. Jadi dengan yang dulu kita mainnya high end, bedanya ya beda-beda tipis juga lah. Kalau boleh tahu nih budget berapa sih kok bangun sistemnya? Ini budget ini kalau misalnya tanpa head unit 40 juta. 40 juta ya? Tanpa head unit 40 juta. Wah lumayan terjangkau ya kalau untuk SQ lover ya. Iya, dan ini semuanya satu brand ya, dari MDSP-nya, dari two-way speakernya, dari subwoofernya sampai ke kabel-kabelnya, kabel optik,
kabel speaker sama kabel power itu full Nanotech. Ya. Kebetulan aku nggak pakai RCA sih, jadi dari head unit Sony yang GS9 keluar optik langsung masuk ke prosesor. Itu pakai kabel optik ya? Pakai optik, Nanotech juga. Kenapa alasan pakai kabel optik kok? Gini, karena powernya taruh di belakang kan ada 5 meter. Jadi menurut aku ya, menurut experience aku, karena panjang begitu, misalnya pakai RCA, lossnya cukup lumayan. Gimana caranya? Dalam tanda kutip, dengan harga yang nggak terlalu mahal dan cukup ekonomis, sound quality oke. Menurut aku pilihan optik juga boleh menjadi satu pilihan. Dengan catatan kabel optik itu mempunyai warna suara analog, karena kebanyakan warna suara kabel optik itu umumnya dalam tanda kutip metalik dan suaranya tipis. Tapi dari Nanotech ini karakter suaranya analog dan dia itu precise. Jadi tepat gitu. Enak sekali, nyetingnya gampang. Itu dari kabel dari source ke DSPM ya? Iya, betul. Kayak gitu ya. Dan DSPM itu juga bisa pakai Bluetooth Pak ya, koneksi untuk source ya? Bisa. Kayak gitu ya. Jadi ya makanya lebih simpel ya. Iya. Dengan maupun pakai head unit Android atau bawaan ataupun ke smartphone pun bisa diakomodir ya. Iya, bisa, kayak betul. gitu ya untuk dari situnya. Nah, kalau di speakernya nih, tadi bicara two-way system. Nah, saya mau tahu sih secara detailnya itu Pak. Misalnya dari material Twitternya ini apa sih yang bikin khusus menarik suaranya? Aku ambil dulu ya. Nah, untuk drivernya ya. Oke. Bisa ditunjukin apa kayak gimana sih? Kita dari Twitter dulu ya. Oke, siap. Ini Twitter. Oke. Twitternya ini pakai Silk Dome ya. Silk Dome. Oke, pakai Silk Dome. Oke, ini pakai Silk Dome. Nanti mungkin bisa di zoom ya. Jadi pakai Silk Dome. Dan salah satu keistimewaan Twitter ini, dia pakai chamber. Alasannya apa tuh? Mengurangi backwave. Ya, itu salah satunya. Yang kedua, ini Twitter karena pakai chambernya juga benar-benar solid nih. Dia bisa di-cutting rendah. Gitu. Ada beberapa dealer kita sampai cutting di 2200 suaranya nggak teriak. Jadi masih cukup kuat. Nah, kebetulan di mobil aku cuttingnya di sekitar 3400 something lah. Hampir 3500-an. Jadi cukup rendah gitu. Terus yang kedua, ini Twitter desainnya seperti Twitter yang high end pada umumnya, nggak pakai keluar kabel, jadi pakai sistem terminal. Nah, maksudnya apa? Untuk mencegah apa kalau misalnya tidak memakai kabel? Jadi no coloration dari kabel tersebut. Umumnya kalau speaker murah ada keluar kabel. Begitu kalau keluar kabel, kalau menurut aku, kalau kabelnya bagus, kalau kabelnya misalnya kurang bagus, biasanya menghambat begitu. Malah jadi masalah sendiri ya. Gitu. Dan ini banyak diapresiasi sama dealer-dealer aku, high-nya open dan bisa di-cutting rendah gitu dan cukup tenang suaranya. Begitu. Kalau material konusnya kok? Ya pakai Silk Dome dia. Pakai Silk Dome ya? Iya. Berarti paper atau di coating gimana? Konus ya ada coating lah. Pasti ada coating biar durability untuk taruh di mobil, kepanasan dia lebih cukup kuat. Gitu. Kenapa pemilihannya Silk Dome? Kan kadang Twitter jenisnya macam-macam ya. Ada yang AMT atau ada yang apa. Kenapa kok memilih Silk Dome? Untuk harga, ini kan kebetulan harganya 5 juta ya. Untuk harga 5 juta, pemilihan harga segitu untuk suara yang baik gitu ya. Menurut aku untuk saat itu ya, aku milih Silk Dome yang lebih reliable sih. Gitu. High extendnya juga dapet, suara analognya juga dapet, dengan desain yang pakai chamber, bisa di cutting lebih rendah. Untuk sementara ini sih di harga 5 juta agak susah dicari lawan sih. Nah, kalau tadi di Twitter tuh ya, maksudnya diameternya tuh berapa? 1,25. 1,25 sama inch. Iya. Nah, itu kenapa milih diameter segitu tuh? Itu emang ukuran udah standarnya segitu sih kalau Twitter. Jadi emang ada dasarnya juga ya gitu ya. Iya, betul. Nah, ini yang kedua tadi kan, walaupun ini kan Nanotech ini yang ini three-way system ya sebenarnya. Jadi gini, kita bisa dibeli terpisah sih, bisa main two-way, bisa main three-way. Nah, karena ini emang kebetulan yang kita demokan mobil aku yang two-way ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas mid-range ya. Oke, ini ada mid-range-nya juga. Oke. Nah, mid-range-nya ini. Nah, ini juga cukup spesial ya untuk mid-range ya. Untuk mid-range-nya ini dia pakai bahannya itu karbon Kevlar. Konusnya Pak? Ya, konusnya pakai karbon Kevlar. Kenapa pemilihannya itu?
suaranya open. Dia ringan, jadi di drive-nya juga nggak terlalu susah dan suaranya juga open gitu. Kualitasnya juga cukup lumayan. Diecast, pakai diecast Pak ya, rangka ya? Betul. Pakai diecast ya. Sama kan chambernya juga ditutup sama full aluminium itu ya? Iya, betul. Ini juga suaranya cukup baik ya. Untuk ini juga harganya 5 juta. Gitu Mitras ya Pak ya? Iya. Nah, ada satu lagi yang mid bass ya. Nah, mid bass ini kalau menurut aku asik banget nih ya. Aku keluarin dulu ya sebentar. Yang mid bass. Oke, mid bass. Ini beda lagi ya materialnya dari mid bass ini. Nah, mid bass ini ya. Ini pakai bahannya paper. Nah, ini mengingatkan dulu ada satu merek dari Denmark juga pakai papernya model gini, katanya model kelit jeruk. Cuman yang membedakan yang Nanotech punya, dia ini udah di coating. Makanya mungkin kalau misalnya kamera bisa lihat ini agak sedikit mengkilat, itu ada coatingnya. Nah, kenapa di coating? Karena ini didesain untuk di car audio, ya, biar durability-nya tetap terjaga. Makanya tetap di coating ya Pak. Biasanya kan kalau paper to atau misalnya poli aja. Tapi ini ada materi coatingnya pakai bahan apa, bisa dikasih tahu nggak Pak? Nah, itu mungkin apa dapur? Aku kurang tahu sih. Coatingnya kayak seperti apa? Aku kurang tahu sih. Tapi memang tujuannya biar lebih optimal durability-nya. Betul. Kalau untuk magnetnya Pak? Magnetnya pakai ferrit biasa sih. Pakai ferrit biasa Pak ya. Tapi ini low-nya sih enak sekali. Jadi gini, ada beberapa dealer aku bilang ini bassnya bagus gitu. Nah, ada beberapa juga menggunakan pakai MDSP yang bukan Nanotech, mereka agak kedodoran karena wattnya kecil gitu. Sedangkan pakai MDSP Nanotech ini nggak ada masalah sama sekali di 90 watt. Ya? Jadi mid bass ini akan nyanyi kalau misalnya di drive dengan watt yang mumpuni sih. Kisaran berapa Pak wattnya? Kisaran ideal ya? Yang sekarang kita pakai kan 90 watt kelas AB sih nyanyi banget ya. Jadi kalau misalnya ada kayak power 100 watt sih, wah dia sih udah langsung perform sih. Ini mid bass betul. Nah, kalau di mobil sini kan tadi pakai 2 dengan mid bass, ini dengan sama Twitter aja gitu kan. Nah, itu placementnya agak rumit nggak Pak untuk mencari menciptakan jadi suasana gini, yang enak? Ini mid bass itu didesain benar-benar untuk di mobil. Jadi kita pasang seperti OEM aja gitu ya, maksudnya sejajar pintu, nggak usah di angle-angle, itu mid bass naik juga gampang. Beda dengan misalnya speaker yang didesain bukan untuk di mobil. Kadang-kadang kan dia begitu misalnya off axis, suaranya kan susah agak naik. Agak naik stage ke atas ya. Iya. Jadi ngeblend ke Twitter itu agak itu Pak. Iya betul. Ini gampang, gampang sekali. Ini kalau misalnya dengan instalasi yang dalam tanda kutip cukup baik ya, bassnya udah naik di atas dengan mudah gitu. Jadi nggak terlalu sulit lah gitu. Ini kan yang mobil yang tuh yang di sini ya, yang di Nissan Livina ini. Apa maksudnya? Ada treatment lagi ya Pak di pintu depan Pak ketika nyematin bass? Biasa, pakai peredam biasa aja. Peredam biasa aja ya, cuman ya berapa lapisnya gitu? Saya cuma satu lapis doang kok, nggak ekstrim lah. Nah kalau di mobil ini peredam ini full? Aku nggak sih, cuma di pintu doang sama di deck bawah aja. Sama di lantai ya? Lantai, yang lain-lainnya enggak. Nah kalau tuh harian ya karena ya buat harian, tapi enak juga didengarnya gitu. Nah ini lanjut nih Pak ke subwoofer ya. Nah ini subwoofernya ya dipakai sini. 10 in dia. 10 in. Nanotech system Pak ya. Ya, sistem lagi. Oke, coba kamera ya. Nah ini pakai bahannya juga karbon Kevlar. Saya pakai mid bass. Sama seperti mid range. Sama pakai mid range. Mid bassnya kan tadi pakai paper. Ya? Nah, kenapa pemilihannya pakai karbon Kevlar? Dia akan enteng. Jadi aku punya sub ini, coba ya, ini cuma 150 watt udah nyanyi nih. Ya, 150 watt dia nyanyi. Jadi waktu di bridge kan 90 watt, gua mungkin sekitar 175, 180 ya. Dia langsung nyanyi. Makanya orang pada kaget gitu. Subwoofernya bagus, pakai power apa? Saya bilang, wah nggak pakai power lagi eksternal, kita cuma pakai MDSP aja juga cukup, karena efisiensi subwoofer ini cukup oke. Nah, kenapa subwoofer ini cukup oke ya? Lihat, dia punya surroundnya lebar, makanya dia bisa punya weight yang bagus, walaupun di drive dengan power yang nggak terlalu besar. Gitu. Idealnya Pak dia minta
Kisaran berapa watt sih Pak kalau buat subwoofer ini? Ini sih kalau misalnya pakai 150 watt juga udah nyanyi sih sebenarnya. Tapi kalau makin gede ya makin menggila. Boxnya juga nggak gede, pakai 0,75 kubik feet juga udah cukup oke. 0,75 kubik feet. Shield box. Oh, shield. Kenapa rekomendasinya shield? Shield lah kalau buat SQ, biar kontrolnya lebih gampang ya. Kontrolnya lebih gampang ya Pak ya. Kadang kan ada varian-varian yang lain untuk box ya. Nah kalau di subwoofer ini Pak, bisa nggak diceritain secara singkat sih struktur bangunnya? Tadi kan baru konusnya aja gitu kan. Surat apa yang unik gitu loh? Yang unik sih ya sebenarnya ya, umumnya subwoofer jenis lain itu perlu tenaga yang gila-gilaan untuk dia perform. Kalau ini dengan watt yang nggak terlalu besar, dia bisa perform. Jadi minimal dikasih 150 watt juga udah nyanyi. Jadi sistem yang sangat simple, bisa bersuara seperti sistem yang dalam tanda kutip mainnya serius main yang dengan budget yang serius. Gitu. Padahal ini kan budgetnya kan masih under 40 ya, di bawah 40 juta ya gitu ya. Berarti kalau cuman 3-way sama sub ini kisarannya habis berapa budgetnya Pak? Jadi gini lah, hitungannya gampang. Twitter 5 juta, Midbus 5 juta, itu 10 juta kan. Oke. MDSP-nya 15 juta, 25 juta. Ini 3.750 subwoofer. Udah 28.500 ya, instalasi, kabel dan lain-lain. Bisa ya, jadi masih bisa di bawah 40 ya. 40 ya. Belum sama head unit ya mungkin ya. Iya, nanti tinggal mau pakai head unit apa gitu, atau mau pakai kabelnya apa. Pakai kabel Nanotech sendiri juga nggak terlalu mahal kok. Kabel speakernya 30 meter, starting dari 4.500.000. Itu udah 30 meter. 30 meter. Udah satu mobil. Kalau ini kabel RCA, kabel speaker, tadi kabel optik juga full Nanotech Pak ya? Full Nanotech, dari ujung ke ujung. Jadi slogan kita kan one system, one brand. Jadi satu sistem itu kita brandnya semuanya Nanotech gitu. Ini dari sistem inti nih. Tadi saya bisa lihat juga ngintip mobilnya ini banyak akustiknya nih Pak. Ya, kebetulan kita juga jual akustik lah ya. Kayak di atas dashboard tuh yang ada apa? Itu ada harmonizer ya. Tapi itu MK1 udah nggak diproduksi lagi sih. Sekarang yang MK2 itu modelnya model kayu sih. Kayu. Itu ada harmonizer. Tujuannya apa sih kalau pakai harmonizer? Tujuannya itu mengharmonisasi suara. Jadi dia sistemnya kerjanya itu di air, di udara, harmonizer. Itu terus nanti ada lagi RCA harmonizer, nanti bisa ditunjukin juga, itu mengharmonisasi di signal input. RCA gitu. Iya. Ada lagi DC harmonizer, kebetulan aku nggak colok di mobil ini, itu untuk kelistrikan diharmonisasi. Jadi macam-macam. Nah, untuk nextnya mungkin bulan 12 aku akan keluar lagi, namanya itu speaker harmonizer. Jadi speaker harmonizer itu kita colok di dekat speaker atau di kabel speaker, dia mengharmonisasi speaker. Jadi dia bisa membuat speaker itu mempunyai headroom yang lebih besar. Headroom yang lebih besar ya. Jadi nggak heran gitu ya, mungkin misalnya speaker Nanotech 5 juta, orang akan surprise gitu. Misalnya di tweaking dengan speaker harmonizer itu, wih gila ini mewah sekali. Padahal cuma 5 juta. Padahal ada satu alat yang membantu untuk ngetik biar suaranya itu jauh lebih mewah dan mempunyai headroom yang lebih luas. Gitu. Kalau di sini harmonizernya pakai cuman di tengah dashboard aja tuh Pak ya, satu. Harmonizernya cuman yang di dashboard sama yang di belakang itu cuman untuk RCA harmonizer aja udah, yang lainnya enggak. Yang di mobil ini dipakai ya? Betul. Tapi sebenarnya kalau dari line up ada banyak jenis ya Pak? Ada banyak jenis. Nanotech sendiri ya? Betul. Tergantung kebutuhan ya? Tergantung dompet. Iya, kalau butuh betul. Semua orang butuh. Iya, betul. Kalau dompet, orang kan punya kemampuan atau keberanian dompet masing-masing kan? Iya betul tuh Pak. Satu lagi tuh Pak, tweaking tadi itu juga saya ngelihat kayak kecil-kecil piramid, kayak diamond gitu di sini. Itu apa sih Pak? Oke, misalnya Nano Diamond ini cukup spesial ya untuk yang Nano Diamond ini. Jadi banyak kan orang untuk room treatment sih. Jadi untuk focusing sama mau naikin staging, dia pakai Nano Diamond. Bisa juga buat di alat, tapi kebanyakan orang lebih prefer untuk main di room treatment. Room treatment. Yes. Iya, misalnya naik staging, gitu kan suka orang juga stagingnya nggak nyampe eye level nih.
Iya. Kadang kayak udah fine tuning, sudah maksimal. Ini gini Pak, filosofinya orang tweaking nih ya, yang biar kita nggak sesat tanda kutip ya. Kadang kan Iya. orang udah sistem udah bener nih, udah tuning maksimal, tapi mungkin nggak bisa dioptimalin dengan ini Pak ya. Betul. Kayak gitu Jadi ya. yang ngomong kasarnya gini, untuk mempertegas gitu. Misal stagingnya kurang sedikit, mungkin dengan nano diamond kalau kita naikin sedikit bisa tercapai yang dia inginkan gitu. Misalnya fokusnya agak ngeblur, mungkin dengan pakai nano diamond fokusnya itu bisa lebih ngelok gitu. Jadi ya, nitik lah gitu ya. Yes, Biasanya kan betul. suka orang ngeblur ya lari Yes. gitu ya. Ya. Dan surprisingly pakai nano diamond juga bukan merubah ya, dia apalagi kombinasi dengan nano harmonizer ya. Nano harmonizer itu keluarin energi kristal ya. Dia akan bekerja sama dengan nano diamond itu, jadi nano diamondnya itu seperti aktif. Jadi dia efeknya akan bisa lebih kuat gitu. Dan itu bisa membuat suara juga lebih improve-nya juga udah cukup lebih lumayan gitu. Nah kalau di sini Pak, di Nissan Livina tadi tuh pakai berapa piece Pak? Itu mungkin kan didengar dulu sebelum pakai treatment akustik, terus kurang mungkin mau dioptimalin di berapa titik gitu. Aku sih pakai nano diamond satu aja sih cukup. Nggak satu tengah gitu ya. Tengah satu tek, terus pakai nano resonator yang efeknya nggak sekuat nano diamond, itu taruh di pinggir-pinggir sama di tengah juga untuk bikin stagingnya itu lebih lebar aja sih. Berarti itu dua piece itu beda jenis apa? Beda jenis. Fungsinya Pak untuk fungsinya mirip ya. Fungsinya mirip gitu. Tapi pengaplikasiannya ya sedikit berbeda sih. Sedikit berbeda. Wah seru juga tuh ya mobilnya. Nih guys, kalau lo ketemu Kotenten di jalan deh, bisa kenal, dengerin dah bener. Ambil banyak kena racun lah ya. Ya kayak kelihatannya simple deh, pas denger. Uset tadi bahasnya dynamic-nya, attack-nya gila ya kan. Terus di mid-nya juga balance tebel. Mid high-nya juga asik lah gitu kan, nggak nyerang juga, didengerin detail. Tadi gue dengerin beberapa lagu juga, ya versi gue ya dengerinnya sebelum orang awam ini. Ya mungkin sekilas itulah pembahasan saya dengan mobil Nissan Livina-nya Kotenten ya, dengan full sistem nanotech. Nah kalau mau lebih tahu lebih detail, lo bisa aja main ke salah satu dealer dia, bisa denger langsung bener apa sih experience yang akan lo dapat gitu loh dari yang gue bahas kali ini. Ya mungkin makasih juga Kotenten waktunya nih udah bisa ngobrol sama kita nih. Ya. Mungkin nanti selanjutnya kita bisa ketemu dengan sistem-sistem yang lain ya. Oke, siap. Oke guys, makasih semuanya, sampai ketemu lagi sama gue Kaijo. See you di konten selanjutnya. Balik lagi sama gue Simu Kaijo, motor review tentang car audio di Amo Plus. Pantengin, lu akan ketemu gue terus, Gray.